Shalom, jemaat yang terkasih, syukur kepada Tuhan kalau kita pada hari ini bisa beribadah kembali bersama-sama. Mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari teduhkan diri kita sejenak. Kebaktian hari ini kita mulai dengan keyakinan kita bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala pemeliharaannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak lazim ini. Tapi kami percaya Tuhan semua ada di dalam anugerah-Mu dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh karena itu Tuhan, ibadah kami yang dapat kami lakukan dimanapun saja kami berada, Roh Kudus hadir bersama dengan kami, Roh Kudus mempersiapkan kami, firman-Mu akan berbicara kepada kami yang boleh menguatkan kami semua. Seluruh ibadah ini kami pasrahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Sebagai nats yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hukum yang utama adalah Allah yang sudah mengasihi kita, tentunya menuntut kita juga untuk bisa mengasihi sesama. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi
mengasihimu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita masuki pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup di dalam ketidaksempurnaan. Engkau Allah yang Maha Kasih, yang mengajarkan kasih pada kami, tapi dalam kehidupan kami, kadang kami jauh dari kata kasih. Kami hanya sebatas relasi dengan Engkau Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih-Mu. Tapi justru dengan sesama kami Tuhan, kami tidak bisa melakukan itu. Kantu ya Bapa, kami mau datang padamu, ampuni kami. Perbarui kami Tuhan, layakkan kami kembali. Berikan kepada kami pembaruan di dalam akal budi kami. Lewat firman-Mu juga Tuhan, supaya kami menjadi lebih baik, lebih mengerti akan firman-Mu, dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk segala pengampunan yang sudah Engkau berikan. Amin. Ku datang padamu Tuhan. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba
padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi mujizat terjadi, mujizat terjadi, dengan iman kita pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Tuhan, Engkau adalah anak domba Allah, anak domba Allah yang sudah tersembelih, anak domba Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup, anak domba Allah yang boleh mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mau bergumul dengan firman. Bukakanlah hati kami ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan saat ini, di tengah-tengah ketakutan kami saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kami tidak tahu yang mungkin besok kami akan bekerja apa, akan melakukan apa, bahkan akan makan apa. Biarlah firman-Mu yang berkuasa. Ada mujizat yang tetap kami percaya di zaman ini ya Tuhan. Engkau akan pulihkan kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus
Engkau kasihi. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Saudara, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga 21. Saya bacakan dan sempatkan saudara buka di rumah ya, dengan Alkitab saudara. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab itu Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan sukai dan Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bergereja di dalam kasih dan relasi. Saudara, itulah tema kita. Saya ingin mendasari saudara tema kita dengan dua ayat dari pasal 14 ayat 20 dan 21. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus ingin berbicara dasar dari keberadaan gereja itu adalah kasih. Tuhan membentuk gereja dengan fondasi adalah kasih. Dan kasih itulah saudara yang mengikat semuanya. Kasih itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan gereja. Dan kalau kasih menjadi dasar kehidupan gereja, maka saudara, kasih itu juga pengikat utama
di dalam berelasi. Kalau kita akan membahas kasih dan relasi, maka sudah kasih yang menjadi dasar itulah yang akan menjadi pengikat utama untuk boleh menyatakan relasi yang baik. Tanpa kasih tidak akan terjadi relasi. Saudara, saya akan ulang lagi ya. Tanpa kasih tidak akan terjadi relasi. Oleh karena itu kasih menjadi dasar utama pula untuk mengikatkan satu relasi. Kasih yang buruk akan merusak relasi. Kasih yang baik akan membangun relasi. Semakin pudarnya kasih, semakin rusaknya relasi. Ketika kasih tidak bisa dipulihkan kembali, maka di sana relasi akan putus. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Saudara, itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Saudara, apa artinya ketika pada waktu itu? Pada waktu itu apa? Saudara, tidak lain Tuhan Yesus ingin berbicara pada waktu itu adalah pada waktu aku di Taman Getsemani. Pada waktu aku mengalami ketakutan melihat kayu salib di depan, melihat cawan pahit yang aku minum. Pada waktu aku berdoa di Taman Getsemani, pada waktu aku diadili, pada waktu aku disalibkan, pada waktu aku mati, pada waktu aku dikubur, pada waktu aku bangkit, pada waktu aku naik ke surga, aku di dalam Bapa-Ku. Saudara, itulah yang ingin dinyatakan. Sebetulnya mau berbicara apa, saudara? Mau berbicara bahwa namanya kasih itu tidak dapat memisahkan relasi antara bapak dan anak. Oleh karena itu saudara, bapak tahu ketika anak bergumul di dalam Taman Getsemani, maka doa di dalam Taman Getsemani tidak sama dengan cerita Allah, anak Allah yang dipaku di atas kayu salib. Di dalam Taman Getsemani itulah anak Allah menghadapi ketakutan yang luar biasa. Bahkan peluhnya, keringat yang menetes bercampur darah karena beban yang berat. Sehingga di situ Tuhan Yesus berdoa, oh Bapa, kalau boleh cawan pahit ini lalu daripadaku. Dia panggil Allah itu Bapa. Kenapa? Karena penderitaan yang dialaminya itu sudah tidak kuat lagi. Saudara, saya sering menemui orang-orang yang mengalami penderitaan yang berat, khususnya sakit, saudara. Apalagi sakitnya berat dan sakitnya itu membawa kepada ajalnya. Apa yang terjadi, saudara? Secara umum dan banyak saya temui, orang yang mengalami demikian seringkali ingat dan panggil papa mamanya. Padahal papa mamanya sudah meninggal. Ikatan yang tidak bisa dilupakan ketika saya mengalami beban berat, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami sakit, saya panggil papa saya panggil mama saya. Dan itulah Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani dia panggil, kalau boleh ya Bapa, cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, kehendak Bapa itulah yang terjadi.
Akhirnya naik ke kayu salib. Dan ketika di atas kayu salib, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia tidak mengatakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Tuhan Yesus tahu tidak mungkin Bapa bisa meninggalkan anak. Gak pernah saudara, gak ada ceritanya Bapak itu meninggalkan anak. Gak ada saudara. Semursal-mursalnya anak, sebejat-bejatnya anak, hati Bapak tetap mengasihi anak. Itulah anak yang hilang. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah bisa meninggalkan manusia. Kenapa? Karena dosamu. Dosa itulah yang membuat kita ditinggalkan oleh Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapakku, di sana ingin mengatakan kasih itu tidak bisa memisahkan relasi. Dan saudara, puji Tuhan, saudara, antara Allah Bapa dan Anak yang memiliki kasih yang tidak bisa dipisahkan itu diteruskan oleh Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan, saudara. Kasih itu diteruskan oleh Tuhan Yesus di dalam relasinya dengan manusia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya ingin ulang lagi saudara. Kasih itu diteruskan oleh Tuhan Yesus. Yang berkata kepada saudara semua dan saya, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapa yang tidak bisa terlepas dengan anak, dan sekarang anak juga tidak bisa terlepas relasinya dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya saudara dan saya. Amin saudara. Engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sudah apa yatim piatu? Yatim piatu adalah anak-anak yang sudah putus relasinya dengan papa mamanya karena papa mamanya sudah meninggalkan dia. Kasih ayah sepanjang galah, kata pepatah. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih Allah tidak terbatas. Kasih papa sepanjang galah mungkin pendek. Oh, kasih mama sepanjang jalan lebih panjang. Karena mama yang mengandung, yang melahirkan, yang mengasuh, yang menyusui, yang membesarkan segalanya mama. Sepanjang jalan, tapi jalan itu ada batasnya. Kasih Allah tidak terbatas. Maka Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Relasi bapak dan anak tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Relasi yang tidak bisa terlepas itu hanya terjadi karena kasih Allah, karena kasih Bapa kepada manusia, kepada saudara dan saya. Maka kasih itu menuntut pengorbanan saudara. Sehingga Tuhan Yesus naik di atas kayu salib. Kasih itu diberikan untuk objek yang dikasihi. Untuk kebaikan objek yang dikasih, untuk keselamatan objek yang dikasih, orang yang dikasihi. Dan yang paling luar biasa saudara, kasih agape, kasih Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas untuk dikasihi. Itulah saudara dan saya. Di hadapan Allah kita nggak pantas belas saudara. Kita juga tidak layak untuk dikasihi. Karena saya ini orang yang bobrok.
orang yang bejat, orang yang rusak, orang yang terus melawan Allah, orang yang tidak taat kepada Dia. Tapi Tuhan berkata, aku tetap mengasihi engkau. Sekalipun engkau tidak pantas, sekalipun engkau tidak layak untuk dikasihi. Maka Tuhan Yesus berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh bambu-bambu itu saudara, saya cari bambu ya. Dari kemarin gak ketemu saudara. Ketemunya tusuk sate ini saudara. Kalau saya mau pakai ilustrasi ini ya saudara. Tusuk sate ini yang patah terkulai saudara. Sudah orang bilang kiwir-kiwir gitu ya sudah. Biasanya kita langsung potong buang kan. Tapi Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai, sudah terkulai saudara. Tidak diputuskannya, disambung lagi, diluruskannya lagi. Menjadi baik. Sumbu yang pudar nyalanya, yang sudah tidak ada apinya, sumbu itu kebakar habis, tidak dipadamkan, tidak dimatikan. Dan itulah relasi yang terjadi antara Allah dan manusia. Kasih yang tidak dapat memisahkan relasi apapun. Oleh karena itu saudara, bagaimana menjaga kasih itu, menjaga relasi itu. Tuhan Yesus berkata, kasih rumus satu saja rumusnya saudara. Tapi ayo kita belajar. Karena satu ini gak mudah. Tapi dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, saya percaya saudara dan saya mampu. Apa itu syaratnya? Tetap ada dalam kasih, tetap ada dalam relasi yang tidak pernah putus. Tuhan Yesus berkata, jika engkau memegang perintahku dan melakukannya. Apa saudara? Jika engkau memegang perintahku. Pegang perintahku. Bukan saja pegang, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah relasi di dalam kasih. Itulah kasih yang mendasari relasi. Relasi itulah yang seharusnya ada di dalam kehidupan bergereja. Yang ada di gereja kita, relasi itulah yang harus kita bangun. Relasi itu sangat dibutuhkan dan sangat-sangat kita butuhkan saat ini, sekarang ini, ketika gereja diporak-porandakan dengan virus COVID-19. Ketika ibadah juga yang sudah tidak utuh lagi di dalam persekutuan bergereja. Sehingga kita boleh bersekutu dalam roh dan kebenaran. Di dalam ibadah kita, di rumah-rumah kita. Tetapi ada satu kebenaran yang mengikat kita, yang tidak bisa memisahkan kita, yang tidak bisa memutus kita, relasi kita di dalam kasih Tuhan. Sehingga tepat sekali saudara, ketika Paulus memberikan perumpamaan tentang gereja itu apa? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Oh saudara, luar biasa. Berbicara relasi, berbicara tentang tubuh Kristus, bahwa seluruh tubuh kita ini punya relasi yang luar biasa, yang tidak bisa dipisahkan apapun. Dalam keperbedaan kita, yang tangan tidak sama dengan kaki, mata tidak sama dengan telinga, telinga tidak sama dengan hidung, hidung tidak bisa sama dengan mulut, muka tidak sama dengan kaki kita dan sebagainya. Tapi punya relasi yang dekat dan tidak bisa dipisahkan. Itulah gereja. Marilah kita melakukannya. Mewujudkan. Gereja adalah tubuh Kristus. Satu sakit, semua sakit. Itulah kasih, itulah relasi.
Satu menderita, semua menderita. Oleh karena itu di tengah-tengah COVID-19 ini justru itulah gereja ditantang. Saudara dan saya, kita tidak mengalami kesulitan itu sendiri. Kita tidak mengalami beban berat itu sendiri. Seorang diri person, no, enggak. Kita sama-sama. Tubuh Kristus. Mari kita bergandengan erat di dalam relasi, dalam kasih yang tidak bisa putus. Setelah Anda, saudara dan saya, dengar khotbah ini, mari kita berdoa. Bukan untuk diri sendiri, doakan yang lain. Doakan sanak saudara, famili saudara. Doakan teman-teman gereja. Doakan GKI Sulung ini. Doakan seluruh dunia. Doakan anak-anak Tuhan. Relasi itu tidak bisa putus. Maukah engkau berdoa? Maukah engkau berlutut untuk mengikat tubuh Kristus menjadi satu? Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Wujudkan kasih itu kepada siapapun. Karena relasi kasih itu tidak bisa diputuskan. Mari kita bangun kasih kita, tumbuhkan kasih kita. Sehingga kasih itulah yang menguatkan relasi kita yang tidak pernah putus. Ingat Tuhan Yesus berkata, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kasih yang luar biasa. Amin. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kebenaran firman-Mu ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oleh karena itu Tuhan, kami
saat ini sadar dan percayakan firman-Mu ya dan amin, bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami di dalam problem saat ini, kami di dalam berat beban yang luar biasa saat ini. Mungkin ada yang mengalami sakit ataupun juga terserang COVID-19 virus yang ganas ini ya Tuhan. Mengalami ketakutan luar biasa. Saat ini juga pekerjaan kami sudah hancur-hancuran ya Tuhan. Yang sudah tidak ada penghasilan lagi, tidak ada pendapatan lagi. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk semua pengusaha-pengusaha baik besar maupun kecil yang tetap terus melakukan ya, kebutuhan bagi semua karyawannya dan memberikan dengan tepat tetap. Tuhan, kuatkan rekan-rekan saudara-saudara kami ini. Tuhan, cukupkan semua, kami percaya Engkau akan memberikan hikmat-Mu untuk boleh mengatur, karena mereka punya tanggung jawab yang besar untuk kehidupan orang banyak. Dan kami berdoa juga saudara, ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah mengalami kesulitan, yang bekerja sendiri, yang harian, yang mungkin hanya berjualan apapun, dan yang juga sudah tidak mendapatkan penghasilan apapun. Kami mau berbuat sesuatu Tuhan. Berkati GKI Sulung ini, berkati Tuhan GKI Sulung ini untuk boleh saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan dengan baik. Oleh karena itu berkati ya Tuhan kami semua. Berkati keluarga kami, berkati anak cucu kami yang mungkin ada di Surabaya, ada di luar kota Surabaya, mungkin ada yang di luar negeri. Tuhan jaga mereka dengan cinta kasih dan anugerah-Mu. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun saja berada di seluruh dunia ini Tuhan, yang juga mengalami dampak yang sama dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tetap mengikat relasi yang luar biasa. Demikian juga bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah yang terus berupaya ya Tuhan mengatur rakyat bangsa Indonesia. Kami semua ini Tuhan, biarlah kami semua juga menjadi orang-orang yang mudah diatur. Oh Tuhan, kami berdoa untuk ini sehingga stay at home, tinggal di rumah itu ya Tuhan, betul-betul dituruti sehingga mematahkan rantai dari virus COVID-19 ini. Kami percaya ada mujizat terjadi. Kami percaya pemulihan akan terjadi Tuhan. Oleh karena itu kasihanilah bangsa dan negara kami. Kasihanlah bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Dunia yang Kau ciptakan begitu indah ini Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kasih yang dilakukan GKI Sulung. Biarlah melalui persembahan pelayanan kasih COVID-19 jadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon ya Tuhan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk semua pelayanan yang boleh kami lakukan untuk boleh saling menguatkan jemaat Tuhan. Siapkan kami Tuhan, baik majelis jemaat, baik aktivis gereja, baik hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di GKI Sulung ini. Kami mau sehati Tuhan untuk boleh mengasihi Engkau dan menguatkan kami semua dan jemaat-Mu boleh dikuatkan. Berkati kebaktian online di mana-mana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga.
pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang undang kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan dan apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur, sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit saat ini. Melalui kesempatan ini, kami mengundang saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara untuk tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer BCA atau melalui OVO, atau kalau tidak sempat keduanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memasukkan di dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat menghubungi kantor gereja dengan nomor telepon 031 353 3836 atau dengan WA ke nomor 0821 4088 1968 untuk dapat kami ambil ke rumah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa persembahan kami. Inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan saat ini. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan tentunya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan berguna bagi pelayanan-pelayanan kami ke depan, khususnya bagi orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Suatu hubungan relasi yang begitu indah. Kalau Allah sudah menunjukkan kasih kepada kita, tentunya kita bisa menjadi anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi, bisa berbagi di dalam kondisi seperti ini. Wujudkanlah kasih itu bukan hanya dengan kata, tapi wujudkanlah dengan nyata.
sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cara yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Biarlah kasih yang mengikat semua relasi itu kita nyatakan dalam kehidupan kita bergereja sebagai anggota tubuh Kristus. Kita akan akhiri ibadah ini dengan mohon berkat Tuhan saja. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, Tuhan yang menguatkan saat ini apapun yang saudara alami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita,
dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.